tidak laksana becik, di mana kami kompensasi antara minyak jelantah dengan edukasi, sehingga dari hasil minyak jelantah dikompensasi menjadi kebun edukasi. SD Negeri 18 Danginpuri, Denpasar ingin membangkitkan kembali keberadaan toga. Toga yang sempat populer mulai diperkenalkan kembali kepada masyarakat, terutama anak sekolah, dengan harapan bisa kembali memasyarakatkan keberadaan toga ini. Menggandeng komunitas lingkungan yakni Laksana Becik, melalui program Kelola Limbahmu, tukarkan dengan program lingkungan, siswa di SD Negeri 18 Danginpuri diajak untuk selalu bijak dalam mengelola limbah, terutama limbah minyak goreng bekas atau jelantah. Melalui pengembangan kebun edukasi yang di dalamnya juga terdapat toga, SD Negeri 18 Danginpuri meluncurkan program ini Jumat 8 Desember 2023. Pengembangan kebun edukasi ini turut dihadiri pengawas sekolah, Dinas Pendidikan Denpasar dan juga jajaran komunitas Laksana Becik. Pengawas Sekolah Denpasar Utara Dinas Pendidikan Kota Denpasar, DRA Tati Dwi Wahyuni, MPD, sangat menyambut baik adanya kolaborasi antara sekolah dengan komunitas Laksana Becik ini. Pihaknya berharap ke depan hal serupa bisa terus ditingkatkan melalui program yang lain. Bahkan kalau bisa, tidak hanya di sekolah ini saja yang diajak berkolaborasi, namun bisa digetok tularkan ke sekolah lain di Denpasar. Isi program yang lebih baik. Harapan saya karena ini program biasa, itu bukan sekolah ini aja yang menjadi salah satu yang diajak untuk berkolaborasi, karena khususnya karena saya pengawas sekolah di Denpasar Utara, ada banyak sekolah yang barangkali perlu melakukan hal-hal yang baik. Namun juga bisa menunjukkan bukan SD, kan ada SMP juga kan yang menjadi salah satu program, malah ada 16 SMP negeri kan gitu menjadi sasaran untuk proyek yang mungkin itu saran saya. Sementara Kepala Sekolah SD Negeri 18 Danginpuri, Ikomang Merteyasa SPD mengatakan, di kebun edukasi ini disiapkan tanaman secara umum, namun yang dikhususkan adalah toga. Hal itu karena toga tidak banyak dikenal oleh anak-anak saat ini, sehingga pihaknya berinisiatif berkolaborasi dengan komunitas Laksana Becik melalui program Kelola Limbahmu, tukarkan dengan program lingkungan yang dikompensasi menjadi kebun edukasi. Pengenalan tanaman di SD 18 Danginpuri diberi nama kebun edukasi, sehingga itu adalah cerminan dari tanaman-tanaman secara khusus. Yang kami khususkan itu adalah tanaman obat keluarga, di mana tanaman obat ini tidak banyak dikenal oleh anak-anak, sehingga kami berinisiatif dengan bantuan dari komunitas Laksana Becik, di mana kami kompensasi antara minyak jelantah dengan edukasi, sehingga dari hasil minyak jelantah itu dikompensasi menjadi kebun edukasi, di mana kebun edukasi ini secara langsung itu menarik minat anak-anak, di mana kami beri nama, kemudian nama lain juga, dan anak dalam prakteknya itu secara langsung dia membaca, yang dengar setiap hari itu anak-anak berusaha membaca tanaman tersebut, terutama nama latinnya, sehingga nanti secara sedikit mereka akan mengenal apa tanaman itu dan manfaatnya. Sebab itu mereka juga bisa men-scan ataupun melihat dari web di barcode itu, yang bagi yang punya HP itu bisa dibaca.
Koordinator Kebun Edukasi SD Negeri 18 Danginpuri, Komang Edi Semartame, juga mengatakan kalau program kebun edukasi ini dilatar belakangi oleh adanya motivasi untuk memperkenalkan kembali terkait tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Karena seperti diketahui, toga ini selama ini mulai dilupakan oleh generasi sekarang. Banyak anak-anak saat ini hanya bermain gadget dan abai dengan lingkungan sekitar. Berlatar hal itulah ia berkeinginan untuk membangkitkan kembali kesadaran siswa terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekitar, dengan memperkenalkan kembali toga ini. Melalui pengembangan kebun edukasi ini yang ditunjang teknologi, siswa diajak untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tanaman obat melalui sarana gadget. Dengan harapan siswa yang mengunjungi kebun edukasi ini, mereka akan tahu tentang tanaman obat dan mereka juga akan lebih peduli terhadap lingkungan. Siswa akan paham ternyata ada tanaman yang bisa mereka manfaatkan untuk obat. Tentu dengan harapan pengalaman yang mereka dapat bisa ditularkan di lingkungan terdekat mereka, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain mengenalkan toga, pihaknya juga berharap para siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan sekitar sekolah juga bisa lebih sehat.